Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube my channel. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang cara mendaftar BPJS online ya ke rumah sakit atau dari puskesmas atau ke rumah sakit melalui aplikasi Mobile JKN ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu, aplikasi Mobile JKN itu adalah aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta dalam mengakses berbagai macam layanan kesehatan. Dengan aplikasi ini, peserta dapat melakukan cek status kepesertaan, mencari rumah sakit terdekat, hingga melakukan pendaftaran online ya. Jadi di poin-poin penting sudah aku bahas ya terlebih dahulu tentang BPJS. Tentang cara cek BPJS gratis dari pemerintah, tentang cara perubahan Pakses, dan ini aku akan kasih kalian tentang tips cara untuk kalian daftar online ya melalui aplikasi Mobile JKN. Langsung aja aku buka aplikasi Mobile JKN ya. Di sini udah aku login dengan akun aku sendiri ya. Ini versinya aku sendiri ya. Jadi kalau untuk kalian mau tahu informasi Mobile JKN, ini ada info program JKN. Ini ada info program JKN apa aja, info lokasi Pakses, info riwayat pelayanan, terus ada rehat cicilan, penambahan peserta, pendaftaran pelayan antrian, konsultasi dokter atau apa sih namanya perubahan data. Nah, perubahan data itu seperti kalian merubah Pakses ya. Kalau untuk perubahan Pakses itu kalian bisa lakukan selama 3 bulan ya. Setelah udah kalian ubah, kalian bisa ubah lagi setelah 3 bulan kalian sudah menggunakannya ya gitu. Jadi setiap 3 bulan sekali. Jadi di saat kalian hari itu misalnya dari Puskesmas Bintara pindah ke Trimedika, itu bisa pindah. Tapi di saat kalian udah pindah itu harus nunggu 3 bulan lagi kalau kalian mau balik lagi ke Paskes sebelumnya. Nunggu 3 bulan. Itu 3 bulan, di update-nya setiap 3 bulan. Nah, ini kalau untuk pendaftarannya. Nah, di sini ada pendaftaran pelayanan antrian ya. Jadi kalau kalian bisa pilih rumah sakit, klinik terdekat dari kalian ya. Ini ada pilih jenis fasilitas kesehatan Vaskes tingkat 1. Kalau Vaskes tingkat 1 ini BPJS KIS-nya itu PBI, pemberi bantuan iuran dari pemerintah. Dia itu sudah terdaftar di departemen dari sananya ya. Di sini ada Vaskes tingkat pertama. Kalau Vaskes tingkat pertama itu pertama dari puskesmas. Habis dari puskesmas atau klinik yang kalian tuju itu Vaskes tingkat pertama. Nanti akan pindah lagi ke kalau kalian sesuai sama penyakit kalian ya. Kalau penyakit kalian berat itu akan pindah lagi ke rumah sakit tingkat C ya, tingkat C. Kalau tingkat C masih kalian butuh penanganan lebih lanjut, masuk ke tingkat B. Kalau misalnya rumah sakit tingkat B masih butuh alat yang mungkin sangat bagus, pindah lagi ke rumah sakit A. Jadi ada tingkat-tingkatnya dari Pakses 1, Paskes lanjutan, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, sampai rumah sakit kelas A ya. Jadi Paskes tingkat pertama, karena BPJS aku itu belum aku pernah gunakan ya guys ya. Alhamdulillah sih aku masih itu aja ya. Tapi niatnya aku mau pakai guys. Niatnya aku mau pakai nih, udah aku ubah ke Paskesnya ke Puskesmas Bintara Jaya, udah aku ubah guys. Nah, di sini aku belum tahu ya pelayanan di Puskesmas Bintara Jaya bagus atau tidak. Tapi kalau dia kurang bagus, aku bisa pindah gitu. Terus ini aku belum coba, soalnya aku belum pernah coba ke sana guys. Ini misalnya nama peserta, terus Paskes tingkat pertama Bintara Jaya. Nah, misalnya nih, kalau aku sih biasanya kalau itu misalnya kayak gigi kalian mau ke poli umum pendaftarannya, mau ke poli gigi, poli mulut, poli kia, laboratorium, UGD, poli KB, poli refraksi, poli persalinan, poli lansia, kunjungan online. Tuh ada tuh semua tuh, kalian daftar online. Poli umum nggak mungkin. Kayaknya sih misalnya kalau aku tuh biasanya kayak ke misalnya mau tambal gigi, bisa ke poli gigi. Misalnya mau cek mata, bisa ke poli mata. Ada gak poli mata nih? Mana ya? Poli mata masuknya poli umum ya. Poli gigi atau mulut atau poli laboratorium itu ada tuh. Poli KB, kalau kalian mau KB gratis dari puskesmas tuh bisa. Ini ada tuh poli umum. Jadi tergantung kalian, misalnya poli umum misalnya. Terus tanggalnya apa? Misalnya hari ini
hari ini. Misalnya ini ada tuh tanggal besok apa-apa. Besok itu dia misalnya pendaftarannya apa tuh, misalnya ini ada tuh tak besok itu nama dokternya itu Dedes Nurbayati, dia prakteknya itu jam 7 sampai jam 2 siang. Ini poli umum, antriannya belum ada besok gitu. Jadi kalau aku mau pakai bisa tuh aku klik. Aku belum mau pakai guys, aku mau berobat apaan belum ada aku, paling nanti aja kalau aku libur, soalnya kan ini aku besok aku kerja, jadi nggak mungkin. Ini kan dia jam prakteknya jam 7 sampai jam 2 siang gitu. Namanya dokternya Dedes Nurbayati gitu. Nanti tinggal kayak gitu aja misalnya tuh. Terus ini udah, nah misalnya ini tuh, terus pilih keluhan, misalnya apa, keluhannya sakit atau apa, terus simpan, terus masuk ke nomor antrian, nanti ada tulisannya nomor berapa. Udah, nanti kalau kalian kesana kalian nggak perlu ngantri, udah kasih unjuk aja, ini udah daftar via online, ini nomornya di aplikasi mobil JKN nomor 3, udah. Jadi kalian nanti dipanggil sesuai sama itu, ya udah nih udah terdaftar gitu. Udah, kalian tinggal tunjukin aja antrian di mobil JKN nomor berapa. Jadi itu gampang banget guys. Jadi kalau kalian nggak ribet-ribet untuk pendaftaran via online ya. Jadi beberapa mungkin apalagi kalau misalnya kalian ke Rumah Sakit Hermina Bekasi ya. Kalau Hermina Bekasi itu dia satu ya. Kalau kalian Hermina Bekasi itu dia bisa pendaftaran via customer service, pendaftaran via online operator. Kayak customer service-nya di Hermina itu bisa daftar via online, bisa datang via pendaftaran mobil JKN, bisa datang via on the spot. On the spot itu setidaknya itu 1 jam dari dokter itu praktek, jangan sampai dadakan karena dokter itu kotanya terbatas ya. Bisa 2 jam dari dokter itu praktek kalau on the spot itu. On the spot itu datangnya langsung, tapi harus 2 jam sebelumnya saat dokter itu praktek. Tapi kalau misalnya kalian daftar via online itu kena pulsa. Tapi kalau kalian daftar via mobil JKN itu kalian nggak kena pulsa, cuma kalian kena kuota aja untuk pendaftaran, dan di situ udah ada keterangan nomor antrian. Sama aja kalau di Hermina itu bisa melalui on the spot langsung, tapi harus 2 jam dari sebelum dokternya praktek. Terus sama ke customer service operator menggunakan pulsa, tapi kalau aplikasi mobil JKN itu menggunakan kuota yang kalian masuk login, dan pendaftaran itu sudah bisa melalui dokternya sama tertera nomor antriannya. Jadi kalian bisa melakukan itu sesuai sama peraturan dari rumah sakit yang dituju ya, ataupun paskes lanjutan. Tapi kalau puskesmas sih biasanya paskes tingkat 1 itu udah ada, ibaratnya udah bisa di sini ya guys. Kalau paskes rujukan tingkat lanjut di rumah sakit tuh ada beberapa peraturan ya, tergantung rumah sakit itu memberlakukan seperti apa untuk pendaftarannya ya, karena setiap rumah sakit itu berbeda-beda peraturannya. Jadi itu jelas banget untuk bisa mendaftar pelayanan antrian, mau paskes tingkat pertama, mau paskes tingkat rujukan itu akan. Nah di sini aku jelasinnya ya. Kalau paskes tingkat pertama ini seperti ini. Nih, terus kalian tinggal klik aja poli mana yang kalian mau tuju, udah. Terus hari apa, tanggal berapa, terus pilih dokternya siapa, terus keluhannya apa, nanti tertera nomor antrian. Itu vaskes tingkat pertama kalau kalian ke puskesmas atau klinik. Tapi kalau vaskes rujukan tingkat lanjutan itu akan di sini ya. Karena aku nggak pernah masuk ke tingkat lanjutan, nggak ada. Tapi kalau bapakku ada, karena bapakku udah pernah sering banget make ini, jadi udah otomatis tuh terdeteksi kalau dia tuh sering berobat gitu guys. Jadi ada ke paskes tingkat lanjutan. Jadi udah ke track datanya ya, karena dia udah sering pakai ini gitu. Jadi masuknya ke paskes tingkat lanjutan. Jadi gampang banget kalian bisa menggunakan aplikasi mobil JKN ya. Jadi untuk mengetahui kalau kalian bisa untuk cek pendaftaran online di rumah sakit yang kalian tuju, untuk kalian nggak menghindari antrian lebih panjang lagi. Oke, semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Snack Bio, bye-bye.